adalah orang Kristen yang tidak mengatakan hal yang sebenarnya tentang hidup yang sesungguhnya. Karena hidup yang sesungguhnya sebagai orang percaya, kita akan berjumpa dengan pergumulan-pergumulan yang sangat baik. Di dalam konteks pergumulan bangsa kita ini, yang terutama pergumulan tentang mencari keadilan, itu betapa susahnya. Coba perhatikan, saudara. Ya. Orang curi sandal aja masuk penjara 3 bulan, 6 bulan. Orang maling uang rakyat miliaran, triliunan, sampai sekarang ada yang belum masuk. Sial aja yang ketangkap kira-kira begini. Terlalu banyak, saudara. Ada banyak hal yang kita menjumpai. Susahnya mencari keadilan di dalam bangsa ini. Susah sekali. Ya. Hal-hal semacam inilah yang menggelisahkan Habakuk. Pergumulan-pergumulan dia. Perhatikan, saudara, yang di dalam konteks ini, orang-orang Kristen yang mengklaim hidup tanpa masalah ketika percaya itu seperti mimpi. Dia masuk ke dalam satu dunia mimpi. Mereka seperti menggunakan selimut kenyamanan Ayub, kira-kira. Ya. Mereka memiliki optimisme yang dangkal dan salah, kira-kira begitu. Mereka memiliki damai sejahtera yang palsu. Ya. Saya pikir orang Kristen yang tidak memberikan kontribusi apa-apa tapi dia tetap nyaman-nyaman saja, itu pasti damai sejahtera palsu. Tidak mungkin. Saya bergumul, saudara. Pelayanan kami memang konsentrasi membangun karena teman-teman kami itu banyak di dalam bisnis, maka kami konsentrasi ke sana. Bagaimana membuat terobosan-terobosan dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena dipikirkan saudara bisa memberikan kontribusi. Setelah 7 tahun saya pun ikut mini MBA 7 tahun berturut-turut sampai 1 reuni lagi baru-baru ini. Keluar banyak dapat sertifikat. Itu saya buat apa? Saya udah berpikir panjang, saudara. Dan saya buat bersama adik-adik KTB saya plus 1 orang di luar itu, memikirkan bagaimana bisa membangun perumahan untuk rakyat kecil. Saya sudah memulai dengan 3.000 meter persegi untuk menengah ke atas. Keuntungan itu saya sudah memulai untuk 1,5 hektar tanah saya untuk dibangun bagi perumahan rakyat kecil. Terlalu banyak orang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Padahal bangsa ini terlalu sulit dan banyak orang-orang yang mengalami kesulitan. Saya memikirkan ini supaya terjadi gerakan yang besar. Saya merindukan di dalam bidang hukum pun saudara terus bergerak. Dan saya merindukan ada gerakan yang nanti bisa melihat. Gerakan yang besar biasanya dimulai dengan sekelompok kecil orang yang punya komitmen kepada kebenaran dan punya konsistensi memelihara komitmen ini, ya, dan punya totalitas untuk mengerjakan konsistensinya, maka akan menghasilkan gerakan yang sangat besar. Biasanya memulai mudah, tetapi begitu mulai menjumpai berbagai macam kesulitan, di situ tahan uji kita. Ya. Saudara, saya merindukan pergumulan-pergumulan ini tangkap dengan baik, seperti Habakuk. Ini kita perhatikan dengan baik, saudara. Habakuk bukanlah seperti orang beriman yang memegang mitos yang sama. Ya. Ketika dia menyelidiki kondisi di Yehuda dan mengamati kondisi bangsa-bangsa, dia mengamati. Ya. Ia menemukan dirinya yang berjuang dengan beberapa masalah yang sangat serius. Itu Habakuk. Dan dia tidak melakukan hal yang benar. Ia membawa masalah itu kepada Tuhan. Dia belum melakukan apa-apa. Dia cuma tanya sama Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi demikian? Dia belum ada action, tapi dia tanya kepada Tuhan. Baru di situ dia melakukan action. Itu yang dilakukan oleh Habakuk. Di dalam kecemasan Nabi Habakuk ini kita melihat pertanyaan-pertanyaan Nabi Habakuk. Yang pertama, mengapa Tuhan tidak peduli dan tidak membela umatnya?
Itu ayat 2 sampai ayat 11. Itu yang pertama. Mengapa Tuhan tidak peduli dan tidak membela umatnya? Saudara, Habakuk mengetahui bahwa kerajaan Yehuda dengan cepat mengalami kemerosotan. Sejak zaman Raja Yosia tahun 609 sebelum Masehi, reformasi agama yang pernah terjadi, reformasi hukum yang pernah terjadi, itu begitu cepatnya terlupakan. Anaknya yang bernama Yoyakim sebagai penggantinya membawa bangsa Yehuda lebih dekat dengan bencana. Kalau kita membaca Yeremia 22 ayat 13 sampai 19, tanggapan Tuhan terhadap Yoyakim dengan sangat jelas di sini, bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman itu. Mengapa Tuhan tidak peduli dan tidak membela umatnya? Ada beberapa hal. Yang pertama, keprihatinan Nabi Habakuk. Itu di dalam ayat 2 sampai 3. Kosakata yang digunakan Habakuk tentang penindasan di dalam ayat ini, saudara, adalah dalam bahasa Ibrani artinya kamaks. Kamaks itu berarti kekerasan, berarti kejahatan, keluhan atau kesengsaraan, ya, atau kerusakan, atau kehancuran, atau perselisihan atau pertengkaran yang dimaksudkan di sini, dan ketidakadilan. Jadi dari satu kosakata itu, penindasan, terakumulasi semua arti ini. Jadi ada begitu merajalela kekerasan, ada merajalela kekerasan, ada pertengkaran yang sangat hebat, perselisihan yang sedemikian serunya, dan ketidakadilan mencuat begitu hebatnya. Itu dirasakan di dalam kosakata penindasan oleh Nabi Habakuk. Kamak. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sangat berbahaya. Hukum tidak berbicara, karena tindakan Babel, negara adik kuasa pada zaman itu, merajalela, merangsak semua sampai pemimpin-pemimpin ditangkap dan dijadikan tontonan sedemikian rupa. Habakuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak terhadap kondisi yang berat ini. Tetapi nampaknya Tuhan tidak mendengar doanya. Di dalam ayat 2, kata pertama menggunakan kata safa yang diterjemahkan berteriak. Itu artinya, saudara, meminta pertolongan. Tetapi kata kedua menggunakan kata sa'af dalam bahasa Ibrani ini, artinya berteriak juga, tapi pengertian di situ adalah menangis dan dengan suara nyaring, dengan hati yang hancur. Itu maksudnya. Jadi di sini nih, sungguh-sungguh Habakuk itu menggumuli satu konteks yang sedang terjadi, merajarelanya ketidakadilan, merajarelanya kekerasan, kejahatan dan sebagainya. Dia menjerit di hadapan Tuhan. Dia mengatakan makin berat, makin lama makin berat. Dan ini pertanyaan-pertanyaan mengapa Tuhan sama sekali tidak peduli dan tidak membela umat, dan tidak ada tindakan Tuhan apapun juga. Dari mengapa Tuhan tidak peduli dan tidak membela umatnya? Yang pertama, keprihatinan Habakuk ini kita perlu belajar. Kalau saudara melihat kasus-kasus yang terjadi dalam bangsa ini, di mana hukum betul-betul tidak bisa menjadi panglima di dalam negara, hukum betul-betul dilecehkan sedemikian rupa, saudara tidak ikut bergumul. Saudara yang ada di dalam fakultas hukum tidak mengambil bagian dalam syafaat yang pertama dilakukan sebelum kamu memberikan kontribusi lebih jauh. Saya pikir ada satu hati nurani yang sudah tidak peka lagi. Ini pergumulan, saudara. Saya ketemu Bang Daniel Ginting waktu peresmian STT Trinity di Prapat. Kami makan pagi ngobrol-ngobrol. Dari situ, saudara, ide ini, karena potensi kita yang begitu besar, saya bilang sayang tidak tersentuh dengan maksimal. Waktu Vivi datang ke Surabaya, sharing di mall, di kafe, dia catat banyak dari sharing tersebut. Saya bilang, berani memulai. Saya bilang, itu loh BPC Jakarta punya orang hukum, kenapa nggak dimulai dari situ saja? Saya bilang begitu. Nggak taunya tiba-tiba benar, berani melangkah. Saya bilang, puji Tuhan, ini langkah iman, saudara. Ya, saya harap dari sini akan terjadi gerakan di ekonomi. Ya, kita punya orang di ekonomi, kenapa kita nggak mau? Bagaimana terjadi kondisi yang dalam perekonomian bangsa ini? Wah, kalau pengelolaan, saudara tahu pengelolaan bantuan-bantuan Bank Dunia itu, wah, menyedihkan. Dan
satu alumni Timur Tengah yang termasuk dia menjadi salah satu bagian pengelola bantuan Bank Dunia, namanya Prabowo. Saudara perlu panggil itu untuk berbicara. Dari 10 orang yang dipanggil pengelolaan itu, kira-kira 8 sampai 9 orang itu dari kelompok seberang, alumni dari HM. Untung masih ada satu alumni kita dari Timur Timur mau berjuang di situ. Satu lagi, saudara pasti sudah kenal Fari Prancis dari Timur Timur juga, itu sahabat Prabowo. Sama-sama di Timur Timur dulu saya membina mereka yang menjadi anggota Dewan. Saya pikir ini perlu banyak didoakan dan perlu di situ saudara ngajak pertemuan untuk dialog, diskusi, informasi yang paling up to date, apa yang bisa dilakukan. Nggak usah formal-formal, nggak usah. Saudara ketemu aja beberapa orang yang bikin. Biasanya pertemuan-pertemuan yang semacam itu bisa menghasilkan gerakan besar. Gerakan-gerakan mahasiswa itu kan pertemuan daripada segelintir mahasiswa yang bukan formal-formal, enggak. Bingung-bingung nih dipayung-payung siapa? Bawa payung sendiri-sendiri saja lah. Nggak ada misalnya, gerakan ini harus dimulai. Habakuk prihatin melihat semua kondisi. Dia menangkap sinyal-sinyal yang sangat memberatkan hatinya. Dan dia bawa itu, dan dia bertanya di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia mencoba menggali penyebab utamanya. Ayat 4, masalah yang dialami bangsa ini disebabkan oleh pemimpin mereka yang tidak taat pada hukum. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dikatakan, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, kalau para pemimpin tidak menghormati hukum, yang terjadi sebaliknya. Nah, kalau pemimpin mempermainkan hukum, yang terjadi sebaliknya. Dan ini yang terjadi di dalam konteks zaman Habakuk. Pemimpin mereka menjadi persoalan utama ketidaktaatan mereka menghormati dan menghargai hukum tersebut. Bayangkan orang kaya mengeksploitasi orang miskin dan lolos daripada hukuman karena menyuap para pejabat. Kekuasaan mereka bisa dibeli oleh orang-orang kaya. Hukum diabaikan atau dipelintir sedemikian rupa, dan nampaknya tidak seorang pun peduli. Ini yang dilihat, ini yang diamati oleh Habakuk. Ya, pengadilan yang bengkok, pejabat hanya tertarik pada uang dan berorientasi kepada uang. Dunia pengadilan dinilai dalam uang, bukan kepada kebenaran. Itu yang terjadi. Dan peringatan di dalam Keluaran pasal 23 di dalam ayat 6 sampai 8 benar-benar diabaikan supaya mereka menghormati hukum, diabaikan. Satu bangsa yang tidak memiliki atau tidak menghargai hukumnya, tidak menghormati hukumnya, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Dan jangan heran, tindakan kefasikan semacam ini ada satu cara dan waktu Tuhan untuk bertindak di dalamnya. Habakuk menyadari ada penyebab utamanya. Yang ketiga dalam bagian yang pertama ini, kita lihat nasihat Tuhan kepada Habakuk di dalam ayat 5 sampai 11. Allah menjawab doa hambanya dan meyakinkannya bahwa Allah sedang bekerja di antara bangsa-bangsa, meskipun Habakuk tidak bisa melihat. Allah memberi Habakuk sebuah penglihatan, bukan penjelasan. Coba perhatikan di sini. Karena setiap orang selalu membutuhkan cara pandang yang baru dari Allah. Maka Tuhan tidak memberikan penjelasan, Tuhan memberikan penglihatan kepada Habakuk. Ya. Supaya Habakuk punya cara pandang baru dari Tuhan untuk melihat fakta itu. Itu yang Tuhan mau. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Karena setiap orang selalu membutuhkan cara pandang yang baru dari Allah. Ketika seseorang berada dalam satu situasi yang sedang ragu-ragu, Tuhan tidak berhutang penjelasan kepada Habakuk, kepada kita. Ya. Karena Tuhan akan menyatakan dirinya dan pekerjaannya kepada mereka yang mencarinya. Apa yang Tuhan lakukan? Begitu sangat menakjubkan, begitu luar biasa.
dan belum pernah terjadi. Bahkan Nabi Allah pun terkejut. Dikatakan Tuhan berencana untuk menghukum orang-orang Yahudi dengan menggunakan Babilonia. Artinya di sini kan orang Kasdim. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 kita menjumpai 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 2 yang dikatakan justru raja atau bangsa Kasdim atau Babilonia yang tidak bertuhan dipakai oleh Tuhan untuk menghukum umat Tuhan yang bertuhan. Bangsa itu dahsyat, menakutkan, keadilan dan keluhuran yang berasal daripada dirinya sendiri. Perhatikan saudara, yang kita lihat di dalam ayat 7 tersebut. Luar biasa gambaran tentang Babel, kekuatannya, ya, kedahsyatannya. Tujuan mereka hanya mempromosikan diri mereka. Itu orang-orang Babel, dan menaklukkan dan memperbudak orang-orang lain. Itu diamati dan dilihat dan dijelaskan oleh Tuhan kepada si Habakuk ini. Kemudian kita melihat Tuhan menggunakan sejumlah gambaran dari alam semesta untuk menggambarkan Babel dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Dikatakan kuda mereka lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Dikatakan serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyak pasir. Satu lukisan bagaimana kehebatan daripada Babel. Dapatkah mereka dihentikan? Itu pertanyaan yang muncul dari Babel. Negara adik kuasa semacam ini bisakah dihentikan? Orang yang merusak hukum ini bisakah dihentikan? Jawabannya bisa. Dapat. Allah dapat menghentikan mereka, tetapi Allah adalah Allah yang sabar dan melihat tindakan mereka berikutnya. Tidak ada manusia yang bisa menghambat kemajuan mereka. Sepertinya begitu. Kita lihat gerak daripada negara adik kuasa ini, saudara Babel, luar biasa. Orang Babilonia tidak memiliki